Yongju berdiri di depan Minju dan akhirnya memutuskan untuk membantu Ibu Suk dan Ibu Yung bekerja lebih keras. Minju awalnya menolak karena sudah memiliki pekerja paruh waktu, Chan Hui. Namun setelah Chan Hui tidak bisa membantu, Minju mengizinkan Yongju bekerja. Selama bekerja, Yongju mengamati kebiasaan Minju dan mengetahui bahwa dia sensitif dan tidak suka kebisingan. Ketika Yongju sedang mengambil rumput liar, Minju datang menghampirinya. Yongju tersandung dan hampir jatuh. Namun, ia langsung ingat bahwa Minju sangat sensitif dan tidak suka disentuh oleh lawan jenis. Dengan gerakan refleks, Yongju mencoba menjaga keseimbangannya dengan mengayunkan tangan seperti burung yang hendak terbang. Berkat itu, ia berhasil menghindari jatuh di depan Minju. Minju sebenarnya datang untuk memberinya air minum karena waktu makan siang hampir tiba. Ketika waktu makan siang tiba, Minju memilih untuk makan sendirian di rumahnya. Sementara Yongju dan yang lainnya makan di ruang kerja yang sudah disiapkan oleh Minju. Ruang kerja itu sangat nyaman dan penuh perhatian terhadap kebutuhan karyawan. Hal ini membuat Yongju terkesan dengan kebaikan Minju. Ia tak menyangka bahwa Minju bisa memperlakukan karyawannya dengan begitu baik, bahkan menyiapkan fasilitas yang memadai untuk mereka. Minju bingung karena tidak nyaman dengan kehadiran Yongju di pekarangan rumahnya dan berencana untuk mengusirnya sore nanti. Sementara itu, di kantor, Arum dimarahi oleh direktur tim perencanaan karena belum berhasil membujuk Minju. Padahal mereka harus membuat Minju bekerja sama dengan perusahaan agar mereka tidak dipecat. Direktur memberi tekanan agar Arum melakukan sesuatu jika tidak ingin dibandingkan dengan Yongju. Setelah itu, Arum bertemu dengan junior-juniornya yang tahu bahwa dia baru dimarahi. Satu juniornya mengajak makan, namun Arum menolak karena sedang diet. Tetapi saat keluar kantor, Arum tergoda oleh aroma roti panggang dari kios Chan Hui yang sedang berjualan di dekat area parkir perusahaan. Arum memesan roti tersebut. Dan Chan Hui yang sudah sempat terpesona akan kecantikan Arum sebelumnya merasa senang bisa melayaninya. Ia bahkan membuatkan roti panggang spesial untuk Arum. Saat Arum sedang makan, junior-juniornya datang dan Arum dengan cepat bersembunyi di bawah mobil Chan Hui. Chan Hui yang menyadari menarik tirai mobil agar Arum tidak terlihat. Hal ini membuat Arum terkesan dengan perhatian Chan Hui. Di pabrik bir, Yongju sedang memetik daun dan kepanasan. Minju melihatnya dan langsung menyalakan kipas angin untuknya. Dia bertanya mengapa Yongju sendirian, dan Yongju menjelaskan bahwa dua ibu itu sedang istirahat. Minju kemudian memutuskan untuk membantu memetik daun bersama Yongju. Saat bekerja, Yongju mengatakan ingin sekali minum kopi americano, dan Minju pun menyediakannya. Yongju juga menginginkan roti isi krim yang segera diberikan oleh Minju. Saat makan roti, krimnya berceceran di rambut yang terurai. Minju dengan lembut membenarkan rambut Yongju dan karena tangan Yongju kotor, akhirnya dia membantu mengikat rambut Yongju agar lebih nyaman saat makan. Yongju bingung karena Minju tiba-tiba tahu semua tentang dirinya, mulai dari kesukaannya pada kopi, roti isi krim, hingga kebiasaan mengikat rambut. Ternyata, Minju mengetahui semua itu setelah Yongju bercerita kepada Ibu Suk dan Ibu Yung. Lalu, Minju memutuskan untuk membuatkan kopi dan kudapan manis, serta membawakan ikat rambut untuk Yongju karena Yongju telah bekerja keras hari itu. Meskipun awalnya ia berniat mengusirnya. Namun, saat bersama Yongju, rencana itu terlupakan hingga kedua ibu itu datang dan melihat mereka bersama. Minju pun teringat niatnya untuk mengusir Yongju dan berkata bahwa ia ingin Yongju pergi karena merasa tidak nyaman. Yongju tersinggung dan bertanya apakah ia sejelek itu hingga Minju tak ingin melihatnya. Marah,
Ia pun pergi, sementara kedua ibu itu mengkritik sikap Minju yang tidak sopan dalam mengusir Yongju. Minju merasa bersalah setelah mengusir Yongju. Namun, Yongju tidak menyerah begitu saja. Ia pergi ke pub bir Naro yang dijaga oleh kepala desa dan memesan 10 liter bir dengan tekad untuk membuat Minju menemuinya. Yongju menghabiskan bir itu, membuat kepala desa kewalahan. Kepala desa akhirnya memberitahu Minju tentang keadaan Yongju, dan Minju pun pergi ke pub bir Naro. Di sana, Yongju yang sudah mabuk mulai bercerita tentang masa lalunya dan perjuangannya membangun miras Jisang di Busan. Kepala desa yang mengetahui Minju ada di sana memutuskan pergi karena harus mengurus festival bir. Minju lalu menasehati Yongju untuk berhenti berusaha terlalu keras untuk orang lain dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Namun, Yongju sudah tertidur dengan posisi duduk. Minju akhirnya menyerah dan membawa Yongju naik motor ke festival bir yang diatur oleh Minju. Ibu Suk dan Ibu Yung yang sudah menduga bahwa Yongju akan kembali tersenyum melihat kedatangan mereka. Pasangan suami istri pekerja Minju kembali dari Vietnam dan membantu mengurus festival bir. Sementara itu, Yongju yang tertidur pulas bangun dan langsung terlibat membantu di acara tersebut. Minju terkejut melihat betapa cepatnya dia pulih setelah minum banyak bir. Yongju kemudian memutuskan membantu Minju untuk merangkai bunga. Sedangkan Ibu Suk dan Ibu Yung yang berencana untuk menyatukan mereka mengajak Yongju untuk mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwa agar Minju menerima kerjasama, Yongju harus mengikuti petunjuk mereka. Mereka menyuruh Yongju mencari tanaman tertentu di gunung yang sangat dibutuhkan untuk strategi mereka. Yongju setuju dan akhirnya dia berhasil menemukan tanaman tersebut di hutan. Ibu Suk dan Ibu Yung memberitahu Minju bahwa Yongju mencari tanaman di gunung dan situasi sudah gelap. Mereka khawatir Yongju bisa saja dimakan babi hutan, membuat Minju khawatir dan memutuskan untuk mencarinya. Setelah mencari kesana kemari, Minju akhirnya menemukan Yongju di sebuah gubuk sedang menyalakan api. Yongju menjelaskan bahwa dia memilih tidur di sana karena terlalu berbahaya untuk turun malam-malam. Minju menemani Yongju dan mereka mulai berbicara. Yongju bertanya mengapa Minju merasa tidak nyaman melihatnya. Dan Minju menjelaskan bahwa dia merasa seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Karena pada saat itu, Minju adalah orang yang baik tapi sering dimanfaatkan. Melihat sepatu militer Yongju, dia merasa itu mencerminkan dirinya yang dulu. Yongju kemudian melepas sepatunya agar Minju tidak merasa tertekan. Yongju mengatakan bahwa Minju adalah orang yang baik, yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Minju pun kembali menceritakan masa lalunya jika dia pernah diselamatkan oleh seseorang yang memberinya saran untuk menangkis orang-orang yang merugikan dirinya dan lebih peduli pada dirinya sendiri. Yongju menanggapi dengan mengatakan bahwa penting untuk peduli pada diri sendiri, tetapi juga harus melihat orang lain yang membutuhkan. Akhirnya, karena percakapan yang emosional, Yongju merasa sedih dan ingin tidur. Minju mendekatinya, meyakinkan bahwa dia akan menemani Yongju agar bisa tidur dengan nyaman. Yongju akhirnya tidur di bahu Minju hingga pagi. Di rumah Arum, dia sedang membahas calon suaminya. Ternyata, bukan hanya latar belakangnya yang penting, tapi juga latar belakang orang tuanya. Ayahnya bekerja di kripto, sementara ibunya di real estate. Namun itu belum cukup untuk mencari suami yang sempurna. Kemudian Arum memutuskan untuk pergi ke desa Minju agar tidak kalah dari Yongju. Di gunung, Yongju tidur sangat lelap, bahkan sampai keluar air liur. Dia merasa malu karena dilihat Minju. Karena itu memutuskan untuk turun kembali ke desa. Minju mengikutinya dan mengatakan bahwa tidur seperti itu wajar, karena setiap orang butuh istirahat. Arum bertemu dengan kepala desa dan mengumpulkan warga desa. Awalnya banyak yang enggan bertemu dengan Arum,
karena mereka menganggap bahwa pertemuan tersebut hanya akan membuang-buang waktu, apalagi pada hari itu ada acara festival. Namun, setelah Arum mengungkapkan niatnya untuk membantu warga desa agar memiliki penghasilan yang lebih banyak, barulah mereka tertarik untuk mendengarkan. Arum menjelaskan jika mereka ingin memperoleh uang yang melimpah, mereka harus bekerja sama dengan perusahaan miras Cisang. Keuntungan yang bisa mereka raih jauh lebih besar dibandingkan dengan upah yang mereka dapatkan pada saat mereka bekerja di pabrik. Karena jika bir naro dijual ke luar negeri, keuntungan yang didapat sangatlah besar dan mereka bisa mendapat bagian dari itu. Kepala desa kemudian bertanya tentang niat Arum. Jika tujuan Arum seperti itu, lalu apa tujuan dari Yongju yang sudah ada di desa itu? Arum menjelaskan bahwa niat Yongju adalah membawa Minju ke Seoul dan menciptakan bir baru bersama. Mendengar penjelasan itu, warga menjadi bergejolak. Mereka marah dan merasa tersinggung, karena jika Minju benar-benar dibawa ke Seoul oleh Yongju, itu berarti Yongju tidak memikirkan nasib mereka. Warga pun mengungkapkan kemarahan mereka terhadap Yongju. Sementara itu, Yongju dan Minju sudah sampai di desa dan merasa bingung karena suasana desa terasa sangat sepi dan tenang. Padahal saat itu sedang diadakan festival bir. Setelah sampai di tempat festival, Ibu Suk memperingatkan Yongju untuk tidak datang ke sana. Merasa khawatir akan keselamatannya, mengingat warga desa sedang marah terhadap Yongju karena rencananya membawa Minju pergi. Namun, Yongju yang tidak tahu apa-apa pergi ke festival bersama Minju, di mana warga desa langsung mendekat dengan kemarahan yang terlihat jelas. Mereka sangat marah, bahkan mereka menarik Minju menjauh dari Yongju. Dalam situasi yang tegang itu, kepala desa tanpa sengaja menyiramkan air kepada Yongju. Kejadian itu menciptakan jarak antara Yongju, Minju, dan warga yang sedang marah. Yongju merasa kebingungan melihat reaksi warga yang begitu marah padanya. Kepala desa kemudian menjelaskan dengan tegas bahwa dia sebenarnya tidak berniat menyiram Yongju, tapi semuanya ini terjadi karena tindakan Yongju sendiri. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Yongju terlihat bingung. Sementara itu, Minju yang tidak tega melihat Yongju diserang, segera mendekati dan berdiri di depan Yongju, menjadi tameng untuk melindunginya dari kemarahan warga.